bangga, bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Merindu ridha Allah, damba kebahagiaan dimanapun Anda berada. Ada hal yang harus diperhatikan untuk menggapai kebahagiaan dan keindahan, baik di dunia atau di akhirat. Yaitu bagaimana kita mewujudkan keindahan di dalam rumah kita, keluarga kita. Banyak orang tertipu. Secara pribadi dia sangat rajin beribadah. Akan tapi di saat dia berurusan dengan suami atau istrinya sudah tidak indah lagi. Dengan anak-anaknya sudah tidak indah lagi. Ada juga orang kalau di luar supel. Di luar sangat gaul. Di luar sangat mudah berinteraksi dengan indah. Akan tapi sampai di rumah, yang tampak adalah seramnya dan menakutkannya. Maka orang cerdas adalah ingin membangun keindahan di luar sana tanpa melupakan keindahan di dalam. Yang bisa membangun keindahan dalam rumah, hendaknya segera keindahan dibawa keluar. Itulah menciptakan keindahan di dunia sebagai muqaddimah keindahan nanti di surga. Di dalam keluarga ada suami, istri, ada anak-anak. Maka kami ingin sampaikan kepada para orang tua. Hendaknya para orang tua menjadi suri teladan di dalam banyak hal. Karena sungguh putra-putri Anda di rumah Anda, sebelum mereka pandai bertutur kata, berucap kepada Anda, mereka selalu melihat Anda. Melihat aktivitas Anda. Melihat bagaimana Anda dengan pasangan. Bahkan sering kami sampaikan bahwa anak itu lebih mudah mendengar dengan matanya daripada mendengar dengan telinganya. Maka dari itu pastikan Anda menjadi suri teladan. Sehingga yang pertama, jangan pernah menampakkan Anda merendahkan pasangan Anda. Baik dengan kata-kata atau dengan perilaku. Sebaliknya tampakkan kalau Anda suami istri saling menghargai. Ini adalah kalau senantiasa disaksikan oleh seorang anak, penghargaan seorang ibu kepada ayahnya, penghargaan seorang ayah kepada ibunya, penghormatan, dan kemesraan yang disaksikannya. Maka akan tertanam di otak, di pikiran dan di hati anak-anak bahwa itulah referensi hidupku. Itulah contoh dalam hidupku. Dan ini akan terus terekam oleh anak. Dan ini akan terus dirasakan oleh seorang anak. Sehingga yang ia rasakan terus-menerus ini akan jadi referensi suatu ketika di saat dia berurusan dengan orang di luar sana, sudah ada contoh. Bahwa aku harus begini. Baik kepada orang tua. Aku baik kepada sesama karena dicontohkan. Dan ini contoh itu dasar akan masuk ke dalam rasa. Tapi sebaliknya, jika orang tua tidak memberi contoh yang baik, kerjaannya berantem, ribut, saling merendahkan dan sebagainya, maka yang masuk ke dalam diri seorang anak bermacam-macam. Termasuk tidak ada penghargaan pada orang tua. Yang pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya akan membantah pada orang tua, membangkang pada orang tua, tidak peduli dengan omongan orang tua. Akhirnya mental pun tumbuh dengan mental yang tidak sehat. Karena biasa menyaksikan di rumahnya tidak ada penghargaan. Sehingga di luar apa yang terjadi? Di luar pun. Di saat punya permasalahan, dia seperti yang terjadi di rumah orang tuanya, yaitu ribut dan seterusnya. Tidak biasa berlapang dada, memberi maaf dan seterusnya. Nah, ini contoh penting bagi seorang tua di dalam rumahnya. Pastikan Anda memberi contoh yang baik untuk anak-anak Anda. Kemudian juga tadi bertutur kata, perilaku, harus kita berusaha dengan pasangan yang baik. Kalau Anda mencoba menampakkan ketidakbaikan, Anda meracuni anak-anak Anda. Yakini itu semua. Anda telah meracuni anak-anak Anda. Kalau seorang suami mencaci merendahkan istrinya, maka sesungguhnya kalau memang istrinya rendah tidak baik, maka sang anak akan merendahkan sang ibu. Maka kunci durhaka sudah tampak. Kalau seorang ibu merendahkan ayahnya, sang suami atau di depan anak-anak, lalu anak
dan memang sang ayah adalah juga rendah misalnya, akan membenci sang ayah. Ini awal kehancuran. Atau sebaliknya, jika seorang ibu memfitnah ayahnya, padahal ayahnya baik, lalu ibunya menjelek-jelekan ayahnya, yang ada apa? Yang ada adalah sang anak akan benci kepada ibu. Dan begitu juga. Karena apa? Itu akan dilihat, dicontoh oleh seorang anak. Dan akan direkam oleh mereka. Sehingga kalau ada anak membangkang kepada orang tua, jangan salahkan anak dulu. Bisa jadi kita telah memberi contoh yang tidak baik kepada anak-anak. Ini langkah awal dalam keluarga. Dan semoga nanti ada kelanjutan hal-hal yang harus kita hadirkan dalam rumah tangga. Intinya, Anda harus menjadi contoh kemesraan, keindahan di dalam rumah tangga. Tidak ada saling merendahkan. Suami istri saling menghargai, saling memuliakan. Itulah contoh yang akan dilihat oleh anak-anak kita, sehingga anak kita nanti akan tumbuh dengan baik karena contoh yang baik. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.